There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai linear programming the Big M simplex method fungsi maksimum. Mata kuliah penelitian operasional kelompok 7 program studi teknik industri Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur tahun 2022 dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani dan anggota kelompok saya sendiri Catherine Burtarigan 210320 154 sebagai ketua. Dan saya Endang Agustina, NPM 210 320 137 sebagai wakil. Dan saya Marjiatul Mafiro, NPM 210320116 sebagai anggota. Dan saya Khalifatus Fitri Soliha, NPM 21032010020 sebagai anggota. Baiklah, di sini sudah ada persoalan program linear Big M simplex. Diketahui persoalan program linear berikut. Maksimumkan Z sama dengan 4x1 dikurang 4x2 ditambah 3x3 dengan batasan-batasan x1 ditambah x2 ditambah x3 sama dengan 15, x1 dikurang x2 lebih besar sama dengan 1, x1 ditambah 3x2 ditambah x3 lebih kecil sama dengan 14, x1, x2, x3 lebih besar sama dengan 0. Selesaikan dengan the Big M simplex method. Nah, di sini terdapat tanda sama dengan, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Jadi, untuk tanda sama dengan, kita tambahkan variabel artifikal bernilai positif. Untuk tanda lebih besar sama dengan, kita tambahkan variabel slide bernilai negatif dan variabel artifikal bernilai positif. Serta untuk tanda lebih kecil sama dengan, kita tambahkan variabel slide bernilai positif. Untuk merubah ke bentuk standar, cara 1, fungsi tujuan maksimumkan Z sama dengan 4x1 dikurang 4x2 ditambah 3x3 ditambah 0x4 ditambah 0x5 dikurang mx6 dikurang mx7 kita ubah menjadi Z dikurang 4x1 ditambah 4x2 dikurang 3x3 dikurang 0x4 dikurang 0x5 ditambah mx6 ditambah mx7. Untuk batasan-batasannya, kita dahulukan dulu variabel slide baru ke variabel artifikal. Karena ini belum berurutan, maka harus kita urutkan dahulu. Di sini variabel slide-nya itu ada di baris kedua, baris ketiga, dan baris pertama. Maka kita urutkan dari baris kedua dikurang x4, di baris ketiga ditambah x5, di baris pertama ditambah x6, di baris kedua ditambah x7. Serta untuk menghasilkan batasan-batasan akhirnya yaitu x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah x6 sama dengan 15, x1 dikurang x2 dikurang x4 ditambah x7 sama dengan 1, x1 ditambah x3 x2 ditambah x3 ditambah x5 sama dengan 14, x1, x2, x3, x4, x5, x6 serta x7 lebih besar sama dengan 0. Pertama, di tabel pertama ini kita belum bisa menghitung, maka kita harus membuat tabel kedua. Yang kita ubah hanya yang di atas ini saja. Variabel yang kita tambahkan yaitu x6, x7, dan x5. Nah, di sini baris yang di atas, baris 0 baru sama dengan baris 0 lama ditambah minus m dikali baris 1 ditambah minus m dikali baris 2. Nah, di sini minus 4 ditambah minus m dikali 1 ditambah minus m dikali 1 yang menghasilkan minus 4 dikurang 2m. Begitu juga dengan kolom x2 yaitu 4. Di sini 4 ditambah minus 6 dikali 1 ditambah minus 6 minus m dikali minus 1 yang menghasilkan nilai 4. Begitu juga dengan x3, x4, x5, x6, dan x7 serta RHS. Nah, jika sudah dapat untuk baris J dikurang J, maka kita pilih kolom kunci yang nilai M-nya itu nilai negatifnya itu lebih besar, yaitu di sini X1. Nah, ini kita beri garis putus-putus seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke sini. Di sini RHS dibagi dengan 1.
Berarti 15 dibagi 1 sama dengan 15, 1 dibagi 1 sama dengan 1, 14 dibagi 1 sama dengan 14. Nah, dari hasilnya ini kita pilih angka yang paling positif yang paling kecil, yaitu di X7. Baris kunci sama dengan 1 min 1, 0 min 1, 0, 0, 1, 1. Kemudian menggunakan cara kedua, baris ZC, CJ, baris pertama di atas didapat dari baris ZC, CJ dari tabel sebelumnya, yaitu min 4 min 2M, 4 min 3 min M, M, 0, 0, 0, min 16M. Kemudian baris kedua yang ada di dalam kurung itu didapat dari baris kunci sama dengan 1 min 1, 0, min 1, 0, 0, 1, 1. Kemudian baris kedua di luar kurung ini Didapat dari hasil baris ZC, CJ dari kolom kunci. Hasil perhitungannya min 4 min 2M dikurang buka kurung min 4 min 2M dikali 1 sama dengan 0 dan seterusnya. Kemudian baris X6, baris di atas pertama didapat dari hasil tabel sebelumnya baris X6 yaitu 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 15. Kemudian baris kedua yang ada di dalam kurung didapat dari baris kunci yaitu 1 min 1, 0 min 1, 0, 0, 1, 1. Selanjutnya, baris kedua yang ada di luar kurung didapat dari baris X6 kolom kunci. Hasil perhitungannya 1 min 1 dikali 1 sama dengan 0 dan seterusnya. kemudian dilanjutkan baris X5. Baris X5 di atas didapat dari Tabel X5 1, 3, 1, 0, 1, 0, 0, 14. Baris kedua yang di dalam kurung ini didapat dari baris kunci 1 min 1, 0 min 1, 0, 0, 1, 1. baris kedua yang di luar kurung didapat dari Baris X5 yang ada di kolom kunci. Hasil perhitungannya 1 min 1 dikali 1 sama dengan 0. Step 2. Selanjutnya hasil perhitungan tadi dimasukkan ke dalam tabel step 2. Baris ZC, CJ didapat Z1, X10, X2 min 2M, X3 min 3M, X4 min 4 min M, X5 0, X6 0, X7 4 plus 2M, RHS 4 min 14M. Karena baris ZC, CJ-nya masih ada min, maka akan dilanjutkan perhitungan selanjutnya. Selanjutnya mencari kolom kunci, di mana kolom kunci itu negatif terbesar baris ZC, CJ yaitu min 2M. Selanjutnya mencari baris kunci dari pembagian RHS dibagi kolom kunci, yaitu 14 per 2 sama dengan 7, 1 per min 1 sama dengan min 1, 13 per 4 sama dengan 3,25. Mencari baris kunci ini positif terkecil, di mana didapat di baris 3X5. Baris kunci baru didapat dari 0 per 4 sama dengan 0, 4 per 4 sama dengan 1, 1 per 4, 1 per 4, 1 per 4, 0 per 4 sama dengan 0, min 1 per 4, 13 per 4. Cara kedua baris ZC min CJ, baris yang di atas pertama didapat dari baris ZC min CJ yaitu 0 min 2M, min 3 min M, min 4 min M, 0, 0, 4 plus 2M, 4 min 14M. Kemudian baris kedua yang ada di dalam kurung didapat dari baris kunci yaitu 0, 1, 1 per 4, 1 per 4, 1 per 4, 0, min 1 per 4, 13 per 4. Selanjutnya baris yang kedua yang di luar kurung didapat dari kolom kunci baris ZC, CJ, hasil perhitungannya 0 min buka kurung min 2M dikali 0 sama dengan 0 dan seterusnya. Selanjutnya baris X6. Pada baris atas diambil dari baris X6 yang ada pada tabel, yakni 0, 2, 1, 1, 0, 1, minus 1, 14. Lalu pada baris bawah yang ada pada dalam kurung, itu diambil dari baris kunci, yakni 0, 1, seperempat, 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 0, minus seperempat, dan 13 per 4. Lalu pada angka yang di luar kurung itu diambil dari kolom kunci baris X6. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan perhitungan dengan cara yakni pertama 0, minus 2 dikali 0 sama dengan 0, 2 minus 2 dikali 1 sama dengan 0, dan begitu pun seterusnya. Selanjutnya baris X1. Pada baris atas diambil dari baris X1 yang ada pada tabel, yakni 1 minus 1, 0 minus 1, 0, 0, 1, 1. Dan pada baris bawah dalam kurung itu diambil dari baris kunci, yakni 0, 1, seperempat, 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 0 minus seperempat, 13 per 4. Dan yang ada di luar tanda kurung itu diambil dari kolom kunci baris X1. Lalu dilanjutkan perhitungan, yakni 1 minus min 1 dikalikan 0 sama dengan 1, minus 1 dikurangi minus 1 kali 1 sama dengan 0, dan begitu pun seterusnya. Selanjutnya, hasil dari perhitungan yang telah dihitung sebelumnya itu dimasukkan ke dalam tabel pada step 3. Nah, dapat dilihat pada step 3 ini
pada tabel baris ZC min CC masih terdapat nilai M yang negatif, sehingga perlu dilakukan perhitungan lanjutan dengan memilih kolom kunci dengan negatif M terbesar, yakni minus setengah. Dan baris kunci diambil dari pembagian RHS dengan nilai pada kolom kunci pada masing-masing baris. Pada baris X6, nilai RHS 15/2 dibagi kolom kunci setengah sama dengan 15, lalu 17/4 dibagi seperempat sama dengan 17, 13/4 dibagi seperempat sama dengan 13. Sehingga dipilih baris kunci dengan nilai positif terkecil, yakni pada baris X2 sebesar 13. Cara 2, baris ZC min CC. Pada baris atas diambil dari baris ZC min CC pada tabel, yakni 0, 0, minus 3, minus setengah M, minus 4, minus setengah M, setengah M, 0, 4 plus 3/2 M, 4 minus 15/2 M. Lalu pada baris bawah dalam kurung itu diambil dari baris kunci. Dan yang ada di luar kurung itu adalah angka yang ada pada kolom kunci baris ZC min CC. Selanjutnya dilanjutkan dengan perhitungan, yakni 0 dikurangi min 3 min setengah M dikalikan dengan 0 sama dengan 0, 0 dikurangi min 3 min setengah M dikalikan dengan 4 sama dengan 12 plus 2M, dan begitu pun juga seterusnya. Lalu selanjutnya ada baris X6. Nah, baris yang atas itu diambil dari baris X6 pada tabel sebelumnya. Lalu pada baris bawah yang ada di dalam kurung itu diambil dari baris kunci. Dan angka yang ada di luar tanda kurung ini adalah diambil dari kolom kunci pada baris X6. Lalu dilanjutkan dengan perhitungan 0 minus setengah dikalikan 0 sama dengan 0. 0 dikurangi setengah dikalikan dengan 4 sama dengan minus 2. Dan begitu pun juga seterusnya. Lalu selanjutnya baris X1. Nah, angka yang ada di baris atas ini diambil dari baris X1 yang ada pada tabel sebelumnya. Lalu angka yang ada di bawah dan di dalam kurung ini diambil dari baris kunci. Dan angka yang ada di luar tanda kurung ini diambil dari kolom kunci baris X1. Lalu dilanjutkan dengan perhitungan, yakni 1 minus seperempat dikalikan 0 sama dengan 1, 0 dikurangi seperempat dikalikan 4 sama dengan minus 1, dan begitu pun seterusnya. Selanjutnya, hasil dari perhitungan di atas dimasukkan ke dalam tabel step 4. Dapat dilihat pada tabel step 4, di baris ZC min JJ masih terdapat nilai yang negatif, sehingga perlu dilakukan perhitungan lagi dengan memilih kolom kunci dengan negatif terbesar, yaitu pada kolom X4 sebesar min 1, dan baris kunci dari pembagian RHS dibagi dari kolom kunci pada masing-masing baris, yaitu pada baris X6, 1 dibagi 0 sama dengan tak terhingga, pada baris X1, 1 dibagi min 1 dengan hasil min 1, dan pada baris X3, yaitu 13 dibagi 1 sama dengan 13, sehingga dipilih baris kunci dengan nilai positif terkecil, yaitu pada baris X3 sama dengan 13. Cara 2, baris ZJ min CJ. Pada baris di atas diperoleh dari baris ZJ min CJ, yaitu 0, 12 plus 2M, 0, min 1, 3 plus M, 0, 1 plus M, 43 min M. Pada baris di dalam kurung diperoleh dari baris kunci, yaitu 0, 4, 1, 1, 1, 0, min 1, 13. Dan angka di luar kurung diperoleh dari kolom kunci baris ZJ min JJ. Dengan perhitungan 0 dikurangi dalam kurung min 1 dikali 0 sama dengan 0. Begitupun seterusnya. Baris X6, baris di atas diperoleh dari baris X6, yaitu 0, min 2, 0, 0, min 1, 1, 0, 1. Dan baris di dalam kurung diperoleh dari baris kunci, yaitu 0, 4, 1, 1, 1, 0, min 1, 13. Dan angka di luar kurung diperoleh dari kolom kunci baris X6, yaitu 0. Dengan perhitungan yang sama, 0 dikurangi dalam kurung 0 dikali 0 dengan hasil 0, begitupun seterusnya. Selanjutnya baris X1. Baris di atas diperoleh dari baris X1, yaitu 1, min 1, 0, min 1, 0, 0, 1, 1. Dan baris dalam kurung diperoleh dari baris kunci, yaitu 0, 4, 1, 1, 1, 0, min 1, 13. Dan angka di luar kurung diperoleh dari kolom kunci baris X1, yaitu min 1. Dengan perhitungan yang sama, yaitu 1 dikurangi dalam kurung min 1 dikali 0 dengan hasil 1, begitupun seterusnya. Selanjutnya, hasil dari perhitungan di atas
masukkan ke dalam tabel step 5. Dapat dilihat pada tabel step 5 di barisan J min CJ sudah tidak ada angka yang negatif, sehingga kita bisa melakukan uji Z, yaitu dengan 4x1 min 4x2 plus 3x3. Sama dengan 4, kita masukkan angka x1-nya yaitu 14, min 4, kita masukkan angka x2 yaitu 0, plus 3 dikali 0 dari angka x3-nya. Sama dengan 56 dikurangi 0 ditambah 0 sama dengan 56. Dapat dilihat dari hasil uji Z dan juga RHS yaitu sama sebesar 56. Dari pekerjaan kita di atas didapatkan kesimpulan yaitu solusi sudah optimal dengan nilai X1 sebesar 14 dan nilai X2 sebesar 0 dan nilai X3 sebesar 0 dengan nilai Z sama dengan 56. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.